bersyukur kepadamu. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh mendengar suaramu dan kami mencari hadiratmu. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara HMJ ini ke dalam tanganmu. Dari awal petangan sampai akhirnya. Biar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Biar segala sesuatunya berawal daripada Tuhan dan juga Tuhan terus pimpin sampai pada nanti pada akhir acara ini. Terima kasih, kami serahkan acara ini ke dalam tanganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita eh, satu untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Puji Tuhan. Nah, saudara kita sudah menyembah Tuhan pagi hari ini. Sekarang saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini seberapapun kami yang bangun pagi dan mencari Tuhan,
itu yang menyenangkan Tuhan. Bukan berarti yang lain tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi hari ini kami mau membayar harga, kami meresponi kasih Tuhan, kami meresponi cintanya Tuhan terhadap kami. Karena itu kami mau bangun pagi, memuji Tuhan, dan mau membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, urapi kami, dan apapun yang menjadi penghalang-penghalang dalam hidup kami, penghalang berkat, penghalang anugerah Tuhan, dalam nama Yesus. Aku tolak, singkirkan dalam nama Yesus. Sekarang saatnya kami buka hati kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama berkata. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, salam, puji Tuhan. Ini ada Ibu Sumarni Samosir, salam. Puji Tuhan. Nanti kita berdoa buat suaminya. Gimana Iya, Pak. suaminya sudah sembuh? Belum, Pak, tapi udah ada perubahan dari yang kemarin, Pak. Udah ada perubahan lah, Pak. Sudah ada perubahan, puji Tuhan. Iya. Hari Amin. ini sembuh ya Bu, kita imani bersama-sama. Nah, saudara, saya akan membagikan satu firman Tuhan. Saya mau kita bersama-sama eh, memuji Tuhan. Sebentar, saya akan buka di laptop saya. Minta maaf, saya barusan turun dari kereta api karena saya harus dari kota Solo ke Jakarta, harus naik kereta api, penerbangan sore ditiadakan ya. Jadi naik kereta api cukup lumayan agak sedikit agak kayak orang mabuk ya, karena kurang fit ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan untuk bersama-sama saudara. Baru sampai di rumah langsung buka laptop dan menjumpai saudara semuanya. Saya percaya kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Hari ini kita akan belajar tentang berdoa. Ada banyak orang yang kalau mencari Tuhan atau berdoa itu menunggu masalah, saudara-saudara. Jadi kalau belum ada masalah, biasanya enggan berdoa. Biasanya malas berdoa. Dan kalau terjadi persoalan, terjadi masalah dalam hidupnya, seolah-olah doanya itu sampai barangkali malaikat pun akan terkesima mendengarkan doa yang begitu amat sangat tulus sepertinya dari dasar hati dan minta belas kasihan Tuhan. Nah, saudara, apakah itu keliru? Ya, saya berkata tidak. Ya, sebab lebih baik kita berdoa dalam keadaan yang sedih, ya, dalam keadaan yang memang kita tidak bisa apa-apa, karena pada waktu kita tidak bisa apa-apa dan kita berdoa, saya percaya Tuhan itu akan mendengar doa kita. Dan disitulah mujizat akan terjadi, karena rumus daripada mujizat itu adalah waktu kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan upaya apapun, dan kita berserah kepada Tuhan. Kita berdoa, lalu Tuhan menolong kita. Nah, itu namanya mujizat. Sebelum saya akan bersama dengan saudara belajar bersama-sama baca firman Tuhan, saya mau berikan satu kesaksian. Saudara. Beberapa waktu yang lalu saya ke Bali ya. Saudara tahu bahwa di samping saya pelayanan, saya juga jalan-jalan di sana. Yang saya mau ceritakan ini bukan jalan-jalannya, tetapi saya berdoa buat satu keluarga yang pindah dari Jakarta ke Bali, memulai usahanya di sana. Yang membangun villa dan dijual, ya, dari beli tanah kosong, dibangun, lalu dijual villanya. Atau villa yang sudah ada dibeli, direnovasi, lalu dijual. Nah, setelah beberapa waktu ini dia mengalami stuck. Ya, jadi penjualan villanya itu mengalami persoalan dan saya tidak berkata mengalami kesukaran uang, ya, tetapi yang jelas villanya tidak laku. Ya, dan kami berdoa, kami walaupun melihat sesuatu yang seharusnya tidak terjadi untuk anak Tuhan, saya melihat beberapa hal yang roh-roh jahat ada di villa itu, saya berdoa dan bersama dengan pemilik sungguh-sungguh berdoa. Kemarin sebelum saya berangkat ke Solo, dia WA saya, Pak,
hari Jumat vilanya akan di DP, ya, sejumlah sekian ratus juta gitu ya. Lalu saya telepon dan saya berdoa. Saya berkata kepada keluarga ini, ayo kalau yang lalu saja kita berdoa dan kalian dilalukan Tuhan daripada yang jahat, maka villa ini yang sudah akan di DP besok ya, maksudnya besok itu hari Jumat kemarin, pasti tidak akan ada kata gagal. Lalu kami berdoa, kami hanya ngomong dengan Tuhan, Tuhan, hamba-Mu minta belas kasihan kepada keluarga ini. Buktikan bahwa Tuhan berkuasa menjawab doanya supaya keluarga ini benar-benar imannya tumbuh dan imannya bangkit. Puji Tuhan, kemarin siang dia WA saya dan berkata, tulis WA dan dia panjang lebar, intinya puji Tuhan, vilanya sudah di DP dan bulan September nanti akan ada pelunasan. Padahal villa itu sudah 11 kali ya didatangi orang yang sudah mau DP dan batal. Ya, jadi batalnya villa ini 11 kali. Tapi yang ke-12 ini setelah didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kata batal. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Ya. Jadi kalau ada orang berkata Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, ya, Yesus Kristus itu bukan juru selamat, saya percaya itu bukan Roh Kudus ya. Tetapi mungkin itu adalah roh jahat yang menyusup pada seseorang itu. Karena itu kita tidak usah percaya dengan hal-hal seperti itu. Kita terus berdoa. Karena itu kita berdoanya jangan hanya waktu ada masalah. Waktu kita sukacita pun kita harus berdoa. Waktu ada masalah kita berdoa. Jadi doa itu seperti nafas orang yang percaya Tuhan. Jadi seperti kita bernafas. Ya. Kalau kita tidak bernafas, maka kita akan mati. Saya akan membawa saudara membaca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 28. Kita baca bersama-sama 2-3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Saya menyoroti di ayat yang ke-26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita punya banyak kelemahan, saudara. Nggak ada orang yang berkata, saya ini kuat terus, saya tidak punya kelemahan, ya saya orang hebat. Nggak ada, saudara. Selama kita masih menyandang gelar namanya manusia, ya saya percaya pasti banyak kelemahan-kelemahan. Tetapi kita juga, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, pribadi Allah itu masuk dalam hidup kita. Apa itu pribadi Allah? Yaitu Roh Kudus. Katakan sama-sama Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu Tuhan berikan manunggal dalam kehidupan kita. Di mana Roh Kudus itu adalah roh yang menghibur kita. Roh yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh yang menuntun kita supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Roh yang mengingatkan kita apa yang akan kita kerjakan. Oh, itu dosa. Oh, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus seperti guru yang membimbing dan menasehati kita, saudara. Karena itu kita bersyukur, ya, tidak setiap orang yang percaya Tuhan, ya, itu memiliki seperti ini. Maksud saya adalah Tuhan bukan Tuhan Yesus, ya. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan berikan kepada kita itu roh, ya, roh kudusnya, yang tadi dikatakan menuntun kita, ya, di dalam kelemahan-kelemahan kita. Jadi kita wajib bersyukur bagaimana Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita, bagaimana Tuhan itu menolong kita dengan sungguh-sungguh, bagaimana Tuhan memperhatikan kita.
Karena itu tadi saya katakan, kalau sudah tahu seperti ini, mari jangan kita berdoanya pada waktu kita punya masalah. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Ya, nggak ngerti doa yang dikenan Tuhan itu seperti apa. Doa yang menyenangkan Tuhan itu seperti apa. Nggak tahu. Dan Rasul Paulus berkata bahwa aku tidak mengerti bagaimana caranya aku berdoa. Tetapi roh itu membantu. Ya, jadi membantu. Jadi kita nggak tahu. Tetapi ada roh yang membantu, yaitu Roh Kudus. Membantu kita bagaimana kita harus berdoa. Ya, membantu kita bagaimana kita harus bersikap ketika kita menghadapi persoalan. Waktu kita sakit, ya seperti suaminya Ibu Sumarni Samosir, ya. Nanti kita berdoa dalam nama Yesus, pasti ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus pasti ada kesembuhan, ya. Karena Roh Kudus itu dalam hidup kita menuntun kita, dan Roh itu berdoa mewakili kita. Karena kita lemah, seperti saya malah pagi hari ini sebetulnya capek, ya, seperti mau mabuk kereta api gitu, ya. Jadi nggak tahu, biasanya nggak mabuk, ini kok kayak seperti orang mau mabuk begitu, ya. Tapi tidak apa-apa. Roh yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saya, ya, itu bersuka cita, sehingga saya bisa menyampaikan firman Tuhan, sehingga saya juga bisa kuat seperti ini, ya. Saya tadi sudah minum Milanta, saya sudah minum air hangat, ya, supaya fit. Tapi itu tidak berarti apa-apa, karena pada waktu saya membaca firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita, ya, kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Wow, makanya saya hanya menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin saya sampai ke Jakarta, sampai di rumah dengan selamat karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, ya. Saya tadi ganti baju, berdoa, masuk kamar mandi, berdoa. Sehingga dalam kelemahan kita itu Tuhan memberikan kekuatan. Mari hari ini, pada waktu pagi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penyemangat kita. Firman Tuhan ini menjadi satu cambuk bagi kita untuk tetap kita berdoa. Walaupun kita tidak mengerti bagaimana sebenarnya kita berdoa. Yang penting apa yang ada dalam dasar hati kita. Mari kita ucapkan kepada Tuhan. Ya, karena itu, saudara, doa kepada Tuhan itu menunjukkan keintiman kita. Bagaimana kita itu memiliki keintiman dengan Tuhan. Ya, disitulah doamu itu benar-benar, ya, kadang-kadang kalau orang sudah intim seperti suami dengan istri begitu, ya, pasangan hidup, karena setiap hari bergaul, setiap hari ketemu, setiap hari memecahkan persoalan, makan bersama, susah bersama, ya, sedih bersama, sukacita bersama, dalam keluarga kan seperti itu, ya. Maka tidak mungkin seorang istri mau ngomong sama suami harus memberi hormat dulu, hormat pada suami, ya, tidak mungkin, ya, karena sudah akrab langsung pa minta uang, pa makan, pa minggu besok kita jalan-jalan, ya. Itu bukti keakraban. Coba bayangkan kalau kita dengan Tuhan seperti itu, ya. Tuhan, suamiku sakit, nah, seperti Bu Sumarni, ya. Tolong Tuhan sembuhkan, ya. Ini berdoa, saudara. Bukannya tidak berdoa. Tuhan, Tuhan tahu kan dia lemah. Tuhan tahu kan, ya, tapi saya percaya loh Tuhan, bahwa tanganmu yang kuat itu pasti akan menuntun dan menjamah suamiku sehingga suamiku sembuh. Itu doa. Nah, saya juga memberikan satu contoh doa pada waktu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, saudara-saudara. Ibu Yesus ada di situ. Dan saudara tahu bahwa dikatakan dalam Alkitab, anggurnya habis. Dan Ibu Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, anggurnya habis. Saudara, ini sebetulnya seperti kalimat pemberitahuan saja. Ya, seorang ibu memberitahu kepada anaknya, ya, anggurnya habis. Tetapi Yesus paham. Kan mestinya kalau saya jadi Yesus dan Ibu Bunda Maria ngomong dengan saya, anggurnya habis. Saya paling ngomong, oh ya, gitu, ya. Tapi Yesus enggak.
Waktu Bunda Maria ngomong dengan Tuhan Yesus, anggurnya habis. Lalu Tuhan Yesus berkata, Ibu, apa yang engkau mau daripadaku? Waktuku belum sampai. Coba, ibunya hanya ngomong, anggurnya habis. Yesus tahu, walaupun ibunya hanya ngomong anggurnya habis, tetapi Yesus paham bahwa karena setiap hari Maria adalah ibu Yesus bersama-sama dengan anaknya, ya, bersama dengan Yesus. Jadi ngerti, walaupun dia hanya ngomong anggurnya habis, tapi tahu maksudnya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, Maria tidak ngomong, loh kalau nanti habis kan kasihan, bagaimana nanti pestanya kan mengecewakan, kasihan loh mempelainya. Kamu harus tolong anakku. Tidak, Maria pergi begitu saja dan hanya ngomong dengan pelayan-pelayan, nanti apa yang Yesus katakan kamu kerjakan saja ya, nggak usah takut, pokoknya kerjakan saja. Saudara, lalu Yesus ngomong dengan murid-muridnya, ambil tempatnya itu penuhi, itu tempat cucian kaki itu penuhi semuanya. Sampai penuh, sudah penuh, dan dia panggil pemimpin pesta. Cedok ya, cedoknya mungkin dulu dengan gayung gitu ya. Kalau di kampung saya, di Wonogiri sana, dulu kalau mau cuci kaki, itu dulu juga ada di kampung-kampung itu. Sebelum masuk rumah itu harus cuci kaki, itu ada. Ya, ada kayak gitu. Sekarang aja yang gaya kemodern-modernan itu nggak ada sekarang. Ya pakai gayung yang terbuat dari tempurung kelapa itu ya. Dicedok gitu mungkin. Saya membayangkannya seperti itu. Lalu diberikan kepada pemimpin pesta itu. Waktu dikecap, dirasakan, wow, air biasa itu berubah jadi anggur. Itulah mujizat. Katakan sama-sama mujizat. Jadi untuk mendapatkan mujizat kadang-kadang kita itu harus tanya kepada Pak Pendeta, kepada Ibu Pendeta, kepada majelis. Bagaimana saya harus berdoa? Majelisnya saja bingung bagaimana berdoa. Pendetanya saja pusing sakit kepala bagaimana dia mengatasi persoalannya. Ya, bukannya berarti kita tidak boleh bertanya kepada para pemimpin kita. Boleh, saudara-saudara. Tetapi mari kita belajar bagaimana supaya doa kita itu didengar oleh Tuhan. Tadi dikatakan ya, Roh sendiri yang akan memimpin kita. Suratan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 tadi. Ya. Jadi biarkan Roh itu memimpin kita. Kalau Roh Kudus itu memimpin kita, saya percaya kita akan dipimpin kepada jalannya Tuhan, bukan dipimpin kepada penyesatan seperti hari-hari ini. Kalau saudara lihat YouTube, banyak penyesat-penyesat di situ, ya. Saya catat itu ada 8 penyesatan besar-besaran. Yesus tidak jauh lebih besar daripada Adam, katanya seperti itu. Lalu Yesus itu mati 2 kali. Lalu Yesus itu ada 2 oknum, katanya. Oknum yang pertama adalah Yesus itu adalah ya memang benar-benar utusan. Yang kedua, Yesus itu ada namanya Yesus Jin, ya. Ada lagi Yesus itu belum Tuhan, ya. Dia katakan dia belum dilantik jadi Tuhan. Saya bercanda dengan teman saya, lah kapan melantiknya? Para syarat-syaratnya sudah dipenuhi, ya. Sinode apa yang akan melantik Yesus jadi Tuhan, gitu ya. Saudara, jadi ini makanya hati-hati ya. Jangan saudara tidak pergi ke gereja. Jangan hanya saudara melihat YouTube, ya, dengan khotbah-khotbah para pendeta-pendeta dan pendekar-pendekar. Saya tidak berkata khotbah YouTube buruk, ya. Saya tidak berkata khotbah di YouTube semuanya jelek, tidak. Tetapi harap hati-hati. Setiap pengkhotbah lalu saudara aminkan, saudara tidak kenal sama dia. Ada orang yang membangga-banggakan pengkhotbah YouTube. Wah, kalau saya tidak dengar khotbahnya pendeta A yang di YouTube itu loh, ya. Wah, kurang afdol, dibangga-banggakan. Coba saudara masuk ke ICU. Ya, apakah pendeta yang saudara banggakan di YouTube itu mengunjungi saudara? Pertanyaan saya, siapa yang mengunjungi saudara? Ya pendetamu, ya gembalamu, ya kan? Yang dekat dengan kamu. Ya, makanya jangan saudara membangga-banggakan orang yang tidak Anda kenal. Saudara harus bangga kepada Yesus. Karena itu kenalilah Yesus dengan sungguh-sungguh. Pada waktu saudara mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh,
Seperti Maria mengenal Yesus, dia hanya ngomong anggurnya habis, tapi mujizat terjadi. Kenapa? Karena Maria mengenal Yesus, Yesus mengenal Maria. Amin. Kalau kita tidak kenal, wah, saya membanggakan pendeta Paulus Eko Dianto. Saya kalau tidak dia yang khotbah, saya nggak mau. Ya, saya nggak kenal saudara kok. Mungkin ada yang jemaat di YouTube. Ini dengan Ibu Sumarni Samosir saja, kita belum pernah berjumpa darat ya Bu ya. Saya hanya melihat muka dengan muka di media Zoom seperti ini ya. Belum pernah ketemu ya, berat badannya berapa, tinggi atau pendek, bagaimana kesukaannya, saya nggak tahu ya. Tetapi dengan istri saya, setiap hari bersama dengan saya, waktu saya tadi masuk kamar dan perut saya mual, saya hanya ngomong yang carikan Milanta. Wah, langsung dia bergerak bertindak. Saya kaget setelah saya keluar dari kamar mandi, saya pikir dia bawa 1 botol Milanta. 2 botol Milanta ditaruh di meja. Saya tanya sama dia, ini minumnya bagaimana? Saya kan hanya perlu 1 sendok. Masa 2 botol suruh habisin? Ya, racunan dong ginjal saya nanti. Saya akrab. Pada waktu kita hanya ngomong, ya, sepatah kata, kita sudah mengerti. Bayangkan kalau kita keakraban kita dengan Tuhan seperti itu. Ya, baru Tuhan sudah tahu. Ya, Sumarni, aku udah tahu maksudmu. Kamu kan minta supaya aku menyembuhkan sakit suamimu kan? Ya, hanya gitu aja. Ya kan? Bayangkan saudara kalau kita jadi orang yang mau dituntun sama Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya pesan saya yang pertama, jangan hanya berdoa ketika kita punya masalah. Ya, tapi tetaplah berdoa seperti Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Katakan sama-sama, aku mau berdoa dalam keadaan apapun. Amin. Dan yang kedua adalah, biarkan Roh Kudus itu menuntun kita. Banyak orang yang tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Banyak orang yang menuntun Roh Kudus. Ya, mestinya kan Roh Kudus menuntun kita. Tapi pada kenyataannya Roh Kudus yang dituntun oleh kita. Maksudnya apa? Kita memerintah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak mau tuntun saya, aku tidak mau loh ya. Pokoknya suka-suka saya. Bahkan ada doa yang mengancam Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan tidak memberkati saya besok minggu tidak mau ke gereja. Kalau Tuhan tidak sembuhkan sakit saya mau pergi ke dukun saja. Ya, itulah, itu namanya doa yang mengancam. Kita tuh belum dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pengikut-pengikut Tuhan yang di dalam Alkitab itu. Coba Sadrah, Mesah, Abednego itu, ya, ditangkap, dimasukkan dalam dapur api. Jangankan kita ditangkap, ya, baru diomongin saja. Ngerti enggak tuh? Ya, si A itu di gereja itu kalau sembahyang nggak sungguh-sungguh, wah sakit hati, ya kan? Nah, ini ciri-ciri orang yang tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus itu pasti doanya dijawab oleh Tuhan. Sebab pada waktu kita lemah, nggak bisa berdoa lagi. Habis semua kata-kata. Nggak bisa berdoa lagi, Tuhan sudah habis. Semua sudah aku doakan. Sehingga kadang-kadang hanya cucuran air mata. Ya, bukan mulut kita yang bicara kepada Tuhan. Tapi tetesan air mata ini yang bicara kepada Tuhan. Waktu kita sudah tidak sanggup, Alkitab berkata, maka roh itu akan berdoa. Katanya ya di dalam kitab tafsir dikatakan, Roh Kudus itu mewakili kita, kita tidak mampu, tapi dia mewakili kita berdoa kepada Bapa di surga. Apa enggak hebat? Maka itu jadi orang percaya itu harus sungguh-sungguh. Ada kemarin ada yang tanya sama saya, ya, teman saya dari teman sepupu. Lupa pendeta, kan bener toh orang Kristen itu Tuhannya 3, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Jadi makanya enggak usah percaya Kristen-Kristen, ya. Kristen itu agamanya Tuhannya 3. Saya berkata tidak. Namamu siapa? Oh, nama saya ini.
Ya tubuhmu namanya siapa? Ini. Jiwamu namanya siapa? Ya sama. Rohmu namanya siapa? Ya sama. Ya, saya berkata ya begitulah Tuhan. Satu pribadi tapi tiga pekerjaan yang diwakili oleh oknum karena roh itu seperti itu. Saudara. Jadi maulah kita dituntun oleh Roh Kudus itu. Ya, tadi yang pertama pesannya adalah berdoalah walaupun tidak ada masalah. Ya. Dan yang kedua, maulah dituntun Roh Kudus itu. Ya, supaya kita tidak menjadi orang yang tersesat. Saya masih ingat waktu beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, saya pergi ke luar kota dengan keluarga, saya membawa mobil, dan seperti biasa karena saya tidak mengerti jalan yang harus dilewati, saya memakai, maaf ya, aplikasi Google gitu ya. Saya harus menuju ke sebuah tempat yang istri saya akan foto di situ. Ya, katanya bagus sekali. Kalau kita foto sepertinya di belakang itu ada awan, gitu ya. Sepertinya kita ada di atas langit. Gitu. Ya udah, kita turutin dan apa yang terjadi itu jalannya naik terus ya di daerah Jogja, naik terus sampai mentok. Ternyata jalannya itu tidak bisa dilewatin mobil, ya hanya bisa dilewatin sepeda motor. Saudara-saudara, itu yang aplikasi dibuat manusia, memudahkan manusia untuk melacak dan mencari sebuah tempat yang kita tidak pernah tahu, yang harusnya memudahkan kita. Tetapi apa yang terjadi? Ya memang bisa kalau kita jalan kaki, tapi mobilnya nggak bisa masuk. Itu sebuah persoalan. Ciptaan manusia sebaik apapun tetap bisa juga fail. Ya. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Roh Kudus tidak pernah keliru menuntun kita, lalu kemudian tersesat dan Roh Kudus berkata, maaf Bu Sumarni, aku salah, lupa jalannya. Nggak pernah. Ya. Karena dia adalah pribadi Allah yang maha tahu, maha mengerti. Ada seperti lagu berkata, Allah mengerti, Allah peduli, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah peduli. Yang mau diperdulikan Allah katakan amin. Ya. Dan kepedulian Allah itu bukan separuh-separuh. Kepedulian Allah dalam pribadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu bukan separuh-separuh. Dia sepenuhnya memperdulikan kita, dia sepenuhnya menuntun kita, sepenuhnya mengerti kelemahan-kelemahan kita. Kita nggak sanggup lagi. Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak sanggup. Tapi dia mewakili kita berdoa kepada Bapa di surga. Ya, mungkin kira-kira doanya seperti ini. Bapa, Engkau tahu Pendeta Paulus hari ini capek, lemah, fisiknya ya agak loyo. Tapi aku berdoa supaya Bapak berikan kekuatan kepada dia. Nah, sepertinya modelnya tuh kurang lebihnya seperti itu. Lalu saya mendapatkan kekuatan yang baru. Saya bisa bersama-sama dengan saudara. Itu cara Tuhan menguatkan kita. Mungkin ada yang mengalami pergumulan dalam ekonomi. Nggak bisa apa-apa lagi. Pergi kemana-mana mentok. Ke depan mentok, nggak ada jalan keluar. Ke kiri mentok. Ke kanan mentok, ke belakang mentok. Tapi masih ada jalan ke atas. Roh Kudus berdoa. Bapak, Engkau tahu kan Ibu X ini sedang membutuhkan keuangan, pertolongan dalam keuangan. Dia sudah kemana-mana tidak sanggup lagi. Dia mulutnya saja tidak bisa bicara loh Tuhan, Bapak sama Bapak. Hanya tetesan air matanya yang mewakili kesedihan hatinya. Ya, lalu Bapak memberikan pertolongan. Dia kirimkan malaikat. Kalau kita ngomong malaikat kadang-kadang kita membayangkan, oh malaikat itu punya sayap gitu. Iya, kata di Alkitab seperti itu. Tapi Tuhan juga bisa memakai malaikat-malaikat yang berupa teman-teman kita, ya,
mungkin sahabat-sahabat kita itu malaikat penolong. Puji Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mau lihat malaikat itu jangan, Tuhan buka mata batin saya supaya aku lihat malaikat. Ya itu bulu-bulu apa sayapnya tuh saya mau hitung Tuhan. Jangan kurang kerjaan ya saudara ya. Mari kita menyembah Tuhan saja. Mari kita memuji Tuhan. Ingat yang pertama, jangan berdoa hanya pada waktu kita punya masalah. Tapi tetaplah berdoa dalam keadaan apapun. Sukacita, dukacita, berkelimpahan, berkekurangan, tetaplah berdoa. Pada waktu Anda berkekurangan dan berdoa, Tuhan akan berikan kelimpahan. Pada waktu Anda sakit dan berdoa, Tuhan akan sembuhkan sakitmu. Pada waktu saudara mengalami jalan buntu dan berdoa, Tuhan akan buka jalan. Sehingga jalan yang baru Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan. Kau sudah membuka jalan yang baru bagi. Amin. Tetaplah berdoa. Dan yang kedua, maulah dituntun oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, jangan menuntun Roh Kudus. Jadi kalau ada apa-apa itu tanya. Sambil berdoa, jangan keburu amin. Ya, seperti berdoa mau makan. Kemarin saya ketemu dengan adik adik tingkat saya yang melanjutkan kuliah di notaris ya. Dan ketemu ngobrol sama saya, lalu saya diajak makan. Doanya cepat banget. Ya, saya disuruh doa, saya bilang, saya enggak mau. Kamu aja yang doa. Saya mau dengar sudah lama enggak dengar doamu, ya gitu ya. Lalu dia berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah memberikan makan dan minum. Haleluya, amin. Ini doanya kok cepet banget. Oh iya Pak, soalnya kami kelaparan. Bukan seperti itu ya, itu kalau doa makan boleh. Tapi pada waktu kita berdoa menyembah Tuhan, jangan buru-buru amin. Ya, setelah semua selesai coba diam terlebih dahulu. Diam sejenak, bukan meditasi, tapi menenangkan hati. Nanti kan kadang-kadang ada suara yang timbul di hati nuranimu. Itulah suara Roh Kudus. Mungkin dia berkata, tenang Sumarni Samosir, suamimu akan aku sembuhkan. Tenang ya, Ibu Tri Widayati, aku akan memberkatimu. Tenang Pak Susanto, hari ini akan ada order botol 100.000 botol. Ya, seperti itu. Tetapi suara Roh Kudus itu pasti mengacu kepada firman Tuhan. Nggak bisa Roh Kudus berdiri sendiri tanpa firman Tuhan. Hati-hati sekali lagi ya. Jangan suka hanya nonton pendeta-pendeta khotbah di YouTube. Saya sudah mengidentifikasi banyak hamba Tuhan yang kadang-kadang agak sedikit overclaim. Ada seorang hamba Tuhan wanita juga berkata, kalau dulu Tuhan itu ngomongnya dengan Alkitab, tapi saya mau berkata kepada saudara. Nah, suaranya agak serak-serak begitu. Bahwa Tuhan itu tidak ngomong dengan Alkitab. Karena Tuhan itu roh, maka Tuhan itu ngomongnya langsung, direct. Waduh, nah terus Alkitab dipakai apa kalau begitu? Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, Alkitab itu adalah isi hatinya Tuhan. Kalau Roh Kudus bicara, maka tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Pasti akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Jadi nggak bisa Roh Kudus berdiri sendiri tanpa firman. Firman berdiri sendiri tanpa Roh Kudus. Kalau firman berdiri sendiri tanpa Roh Kudus, akibatnya salah tafsir. Katanya Trinitas tidak ada, Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus itu seperti tukang pos. Yesus itu belum dilantik. Ya, seperti itu. Dia belajar firman Tuhan, tapi tidak melibatkan Roh Kudus. Sehingga hanya akal budinya yang menguasai dia. Sehingga seperti orang yang tidak mengerti akan kebenaran. Karena itu tetaplah berdoa. Jangan hanya suka berdoa pada waktu kita punya masalah. Dan yang kedua, relalah dituntun oleh Roh Kudus. Yang akan membawa kepada kita kepada seluruh kebenaran Allah. Amin. Ya, saya mau saudara hari ini dalam waktu yang singkat dan khotbah yang sederhana atau renungan sederhana ini, kita menjadi orang-orang yang gagah perkasa di muka bumi ini. Ya, bukan menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam penyesatan-penyesatan.
berbagai macam angin pengajaran yang membuat kita itu jadi lemah. Pada waktu saya cerita dengan istri saya tentang banyak ajaran yang menyimpang, dia ngomong dengan saya, aku tidak mau tahu yang dengan seperti itu. Pokoknya aku tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat saya. Saya ngomong amin. Ya, kadang-kadang iman itu juga harus begitu. Aku tidak mau tahu dengan apa kata orang. Tapi yang aku tahu adalah Tuhan Yesus Kristus itu Bapakku, juru selamatku, dan namaku sudah dicatat di kitab kehidupan di surga yang mulia. Dan oleh bilur-bilurnya seluruh sakitku disembuhkan. Kelemahan tubuhku sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan segala kutuk di atas kepalaku sudah dihancurkan oleh karya Kristus. Amin. Gitu, saudara. Tetaplah berdoa. Maulah dituntun oleh Roh Kudus. Jangan dituntun oleh pengetahuanmu sendiri. Pengetahuan kita terbatas. 1 tambah 1 itu 2. Tapi di tangan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan. Itu berlipat kali ganda. Dimakan oleh 5.000 orang. Laki-laki tok, belum anak-anak dan wanita. Sisanya 12 bakul. Nggak masuk akal. Maka jangan mengenal Tuhan dengan akal budimu. Tapi kenalilah Tuhan dengan rohmu. Ya, kenalilah Tuhan dengan caranya Roh Kudus menuntun kita. Kalau kita sudah kenal Tuhan, seperti tadi Maria ngomong dengan Yesus, anggurnya habis. Walaupun Yesus ngomong, waktuku belum sampai ibu, apa yang kamu mau daripadaku? Tapi tetap aja dikerjakan. Dan mujizat itu terjadi. Kenapa? Karena Maria mengenal Yesus. Kalau pagi hari ini kita mengenal Tuhan, saya tahu dan saya percaya, walaupun kita ngomong, Tuhan, kok capek hidup saya? Tuhan tahu. Tuhan beri kekuatan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagu Allah Mengerti, Allah Peduli. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Katakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah peduli. Mari sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu sudah kami dengarkan untuk kami tetap berdoa. Dan pada waktu kami berdoa, kami tidak mau dipengaruhi oleh besarnya persoalan kami. Ada persoalan, tidak ada persoalan, kami tetap mau berdoa. Sebab doa itu adalah nafas hidup kami ya Tuhan. Dan di dalam doa kami terus melibatkan Roh Kudus. Karena kemampuan kami terbatas. Tetapi Roh Kudus yang Tuhan berikan itu akan mewakili kami pada waktu kami memiliki kelemahan tubuh. Pada waktu kami sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi berkata dan melakukan segala sesuatu. Roh itu akan mewakili kami untuk berdoa kepada Bapa di surga.
dan mujizat pasti terjadi. Bapak, kami bersyukur, kami mau akrab dengan Tuhan, kami mau mengenal Tuhan, kami mau serius sungguh-sungguh hari-hari yang jahat ini, supaya kami tidak terjebak di dalam berbagai macam angin pengajaran yang menyesatkan. Tapi kami mau bertindak, berdiri di depan hadapan-Mu yang penuh dengan kasih sayang. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Bapak bagi kami. Kami adalah anak-anak-Mu, Engkau juru selamat kami. Engkau Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Tuhan hebat, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibu Sumarni Samosir, saya minta maaf yang kemarin lupa didoain live, tetapi kita sudah doakan offline. Kita berdoa buat suamimu ya, Ibu Sumarni. Nanti Pastor Fendi akan berdoa buat suami dari Ibu Sumarni Samosir. Silakan Pastor Fendi. Haleluya. Baik, Bu Sumahni, mari kita sama-sama teman-teman kita dukung doa untuk kesembuhan daripada suami Ibu Sumahni Samosir. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami pada pagi hari ini kembali ke dalam hadirat Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk suami daripada Ibu Sumahni Samosir. Kami mendukung doa dengan iman percaya kami, biarlah Tuhan turunkan belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan mengulurkan tangan-Mu, menjamah daripada suami daripada Ibu Sumahni Samosir, yang saat ini mengalami kelemahan fisik, mengalami sakit. Kami percaya Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit. Tuhan, kami minta biarlah pada pagi hari ini Tuhan menjamah, Tuhan melawat, Tuhan menyembuhkan suami Ibu Sumahni Samosir. Kami percaya dengan iman bahwa Engkau adalah Jehovah Rafa, Engkau adalah Allah penyembuh kami. Dan biarlah dengan kuasa anugerah-Mu dan biluh-biluh-Mu, Tuhan memberikan kesembuhan untuk Bapak, untuk suami daripada Ibu Sumahni Samosir. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ini boleh menjadi kesaksian bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dan mujizat itu nyata dan sudah terjadi oleh karena iman daripada Ibu Sumahni Samosir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Dengan iman kita berkata hari ini sembuh ya Bu ya. Sembuh, puji Tuhan. Haleluya. Ada yang mau didoakan pagi hari ini? Apa kabar Ibu Nani Rita? Shalom. Di unmute dulu Bu. Suaranya belum masuk, di unmute dulu. Nah ya, Shalom, selamat pagi. Maaf terlambat, malah saat tadi sendiri lupa. Gak apa-apa Bu. Semua dosa diampuni. Iya, kabar baik, Mister. Terima kasih Puji Tuhan. bisa bergabung dulu ya. Oke, ya. Tuhan terus tolong pergumulan demi pergumulan. Pasti Amin. Saya percaya. Iya, amin. Tuhan. Ibu EN, apa kabar? Bisa mendengar suara saya, Bu EN? Bu EN? Oh, nggak bisa. Puji Tuhan. Pak Susanto? Pak Santo, Shalom, ada di mana ini? Wow. Unmute Pak, suaranya belum kedengaran. Ya, Shalom Pak. Puji Tuhan. Shalom. Bagaimana, sehat semua? Sehat semua, puji Tuhan Pak. Luar biasa. Pak Asyong, puji Tuhan. Ada yang mau disaksikan? Puji Tuhan Pak. Luar biasa. Nanti kapan-kapan Pak Asyong yang membagikan firman Tuhan ya. Tuhan. Amin. Haleluya. Ibu Tri, Shalom. Shalom, Pak Paulus. Yes. Suaranya renyah sekali seperti kerupuk baru tidur. Wow, luar biasa. Tetap semangat.
Pastor Rudi Wijaya. Ya, shalom, shalom, Pak. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mantap. Pak Yunus mau berdoa? Mau didoakan atau berdoa buat saya? Halo Pak Paulus, saya didoakan aja. Doakan. Oke, siap. Nanti Pastor Rudi Wijaya akan berdoa buat Pak Yunus. Sekaligus kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini ya, teman-teman. Pesan saya seperti tadi yang saya sampaikan dalam renungan tadi, jangan hanya mengandalkan ibadah dari YouTube, ya, jangan hanya mendengar pendeta-pendeta khotbah dari YouTube. Kalau tidak ada filter, kita bisa salah. Sebenarnya Roh Kudus itu sudah menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan. Tapi karena nama besar pendeta itu yang sering kita agung-agungkan, dia ngomong apa kita aminkan saja. Salah kaprah pun kita aminkan. Karena itu online juga baik, tapi lebih baik kalau saudara punya gereja ya tetap harus offline ya. Nah, dengan demikian kita bisa saling mengontrol. Rasul Paulus juga berkata bahwa setiap ajaran itu kita harus uji, tidak perlu kita teriak-teriak, kalau nggak cocok ya sudah diam saja gitu ya. Tapi Roh Kudus itu pasti akan menuntun dan memberikan kepada kita pengertian gitu ya. Kalau sudah berlawanan dengan firman Tuhan, ya nggak usah diikutin, walaupun itu pendeta besar di YouTube, toh dia tidak mengenal saudara, ya kan? Kalau Pastor Fendi kan mengenal saudara, gitu ya. Jadi kalau Pastor Rudi Wijaya mengenal saudara, saya mengenal saudara. Jadi mari kita kenali Tuhan seperti kita mengenali para pemimpin kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Ingat tuh doa Bapa kami, kan? Tuhan Yesus berkata, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Artinya apa? Tuhan itu membuat kita itu familiar gitu ya. Jadi seperti keluarga. Bapak kami yang ada di surga. Coba, kalau kepercayaan yang lain, tidak bisa ngomong Bapak kami. Ya, itu kalau orang Jawa bilang, tan keno kinoyo ngopo. Atau sang hyang toyo, tan keno kinoyo ngopo. Dia seperti apa? Nggak tahu. Tempatnya di mana? Nggak ngerti. Lalu dia bagaimana? Nggak ada yang tahu. Dia ada, pokoknya nggak bisa disentuh. Gitu. Kalau Yesus Kristus Tuhan kan, karena itu berdoalah demikian. Ya, itu teman-teman, puji Tuhan. Sebelum kita akhiri, nanti Pastor Rudi Wijaya berdoa buat Pak Yunus dan sekaligus tutup dalam doa. Silakan. Ya, terima kasih Pak Agem. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk keluarga Pak Yunus. Tuhan Yesus, sungguh Engkau baik dan sangat baik di dalam kehidupan pribadi kami di pagi hari ini. Dan khususnya kami semua boleh berdoa untuk Pak Yunus. Biarlah imannya menjadi iman yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidupnya senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan Pak Yunus, Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak, tutup bungkus keluarga Pak Yunus oleh kuasa darah Yesus Kristus. Biarlah keluarga ini menjadi keluarga yang terus setia melayani Tuhan. Dan kami percaya ketika dia melayani Tuhan dengan setia, ada upah dan kebenaran yang akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Sehingga keluarganya terpelihara sempurna di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia boleh melihat hari lepas harinya terpelihara dengan begitu dahsyat. Karena ada tangan Tuhan yang terus menopang kehidupan keluarga Pak Yunus. Dan dia boleh melihat ada kuasa dan ada mujizat di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang dibedakan, menjadi keluarga yang selalu ada jaminan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga keluarga ini senantiasa menjadi keluarga yang menjadi contoh-contoh teladan bagi sekelilingnya. Sehingga hidupnya semakin hari semakin naik dan tidak pernah turun. Apa yang dikerjakan oleh keluarga Pak Yunus dibuatnya Tuhan berhasil dan beruntung.
Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini dan terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Gembala. Kami percaya ketika kami berdoa, kami percaya kami akan mendapatkannya. Ketika kami meminta, Tuhan akan memberikannya. Ketika kami mencari, maka kami akan mendapatkan lebih dari apa yang kami inginkan. Karena kami percaya Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Sehingga apapun juga di pagi hari ini yang kami mohonkan di dalam doa kami percaya Tuhan Yesus sudah menjawabnya dengan waktunya Tuhan yang terbaik. Dan kami semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Dan kami sepanjang hari ini, damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupan keluarga besar jemaat JKIHK. Sebelum kami akhiri, kami akan memperkatakan kata-kata iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3, 2, 1. Saya percaya. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan, hidup dengan penuh kemuliaan Tuhan, dan sukses dan masuk surga. Saya percaya saya ada anak Tuhan, hidup penuh kemuliaan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Dan sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat kedua tangan kami dan mengarahkan hati kami. Dan kami akan menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penyertaan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pastor Fendi sudah opening hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Nanti yang menyampaikan firman Tuhan Sabtu yang akan datang adalah Bapak Asyong. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Makasih Pastor, memberkati. Dan jangan lupa besok ke gereja. Amin. Online, kita offline, berjumpa dengan Tuhan, juga berjumpa dengan sahabat-sahabat kita di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Memberkati, selamat pagi, selamat beraktivitas. Selamat pagi, shalom.